Halo semua, selamat datang lagi di Dams Family ya, YouTube channel dimana kita akan membahas tentang keluarga muda ya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang komunikasi dalam pernikahan yang sehat yang kami pelajari ya selama kami menikah. Nah, menurut Koko nih, bagaimana sih supaya kita bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangan? Oke, nah untuk kita bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangan, yang pertama adalah kita kenal sama pasangan kita dulu. Pasangan kita ini tipe apa? Tipe yang suka didengar atau tipe yang ngompreng terus ngomong terus? Kita harus tahu. Yang kedua, kalian harus saling menahan ego satu sama lain. Yang ketiga mungkin ini apa? Harus mulai menyamakan ritme dalam berbicara. Harus mulai sering-sering punya family time sehingga komunikasinya tuh akrab. Terus kalau kita juga punya pillow talk ya, artinya ngobrol pas mau tidur tuh ngobrol dulu. Jadi jangan nggak ngobrol ya, kalian punya spare waktu untuk itu. Nanti kalian akan terbiasa kok komunikasi sama pasangan. Oke, nah menurut Koko nih apa sih yang membuat pasangan tuh komunikasinya jadi jelek gitu, nggak sehat? Ya karena ini ya, orang kalau komunikasinya jelek itu pasti nggak saling kenal kadang, nggak dalam, nggak tahu perasaannya apa yang dialami sama pasangannya apa, itu kadang nggak tahu ya. Jadi komunikasinya jelek. Apalagi kalau udah dibumbui ego, saling maksa itu udah biasanya hancur sih. Komunikasi pasti jelek. Terus nggak punya waktu buat keluarga. Kalau yang kerja sibuk kerja terus, kalau yang nggak kerja sibuk nggak tanggung jawab. Itu biasanya membuat ribut juga. Jadi untuk bisa punya komunikasi yang bagus, menurutku harus terus belajar ya. Harus terus belajar dan belajar. Cari tahu apa kesukaan pasangan, cari tahu kapan waktunya dia atine itu lego, seneng. Terus harus punya ini ya, aku bilang harus punya set family time, sehingga kalian punya waktu dating, dinner bareng, dan liburan kayak kami gini, staycation. Ini kan waktunya kami untuk fun, enjoy, sehingga kami bisa saling ngobrol. Walaupun kami selingin dengan rekaman gini, tapi kami enjoy kok. Karena kita udah ngobrol, udah komunikasinya juga aku rasa udah cukup baik ya gitu sih. Nah, kalau berbeda karakter nih dalam pasangan, apa itu juga salah satu dampak bisa buat komunikasi jelek? Beda karakter, is okay lah, semua orang pasti karakternya masing-masing beda ya sayang ya. Orang itu dikasih Tuhan karakternya masing-masing. Tapi dalam pernikahan itu kita harus saling nerima ya. Mungkin kayak aku orang ini kan agak cerewet ya. Tapi puji Tuhan dapat istri yang bisa mendengar. Tapi apakah aku nggak belajar untuk mendengar kamu? Belajar sih. Belajar banget, gila aja. Istri kalau nggak didengar itu bisa lebih galak daripada suaminya. Ini kita latihan ya. Jadi kayak aku gini latihan mendengar, dia latihan ngomong, ngungkapin perasaannya. Jadi beda karakter itu wajar dan oke kok. Oke, nah pas saat emosional nih kok pasti kan komunikasinya akan jelek ya, pasti akan emosional. Nah, apakah harus saat itu juga tuh menyelesaikan masalah ketika emosionalnya lagi meledak-meledak gitu? Oh iya bener ya, jadi kadang emosinya itu emosional ya. Emosional tuh gak harus selalu bentak-bentak loh. Emosional tuh termasuk juga apa? Kamu menahan, kamu nyimpen, mendem. Itu termasuk emosional menurutku ya. Apa yang dilakukan ya pas kayak gitu ya sabar. Tetap tujuannya mau menyelesaikan tapi sabar. Kadang kita nih pas kayak emosi itu kan pikirannya kemana-mana ya. Sebel, pinginlah berbuat kasar, pinginlah ngatain yang nggak bener. Sabar. Nanti kamu cari waktu dulu, pergilah keluar cari angin dulu, pulang ngomong sama istri. Kapan ya kita bisa ngobrol ini dengan pikiran yang lego, yang enak. Nah, kalian janjian, itu yang aku sering lakuin. Janjian dulu, misal oke lah nanti malam yuk kita ngobrol yuk. Nah, dari situlah kita harus saling terbuka, legowo. Kalau di sini kita masih bawa egonya masing-masing ya nggak akan nemu sih. Percuma mau 1000 kali pun akan susah. Tapi kalau kita mau janjian, ketemu, kita mau nyelesain masalah, yang tadi ini kan menggebu-gebu secara emosi tuh. Kalau kita janjian malam yuk kita bicara secara terbuka ya, kita saling membeberkan perasaan, juga membeberkan apa yang menjadi keinginan hati ini kita, harapan ini kita. Nah itu sedikit banyak pasti akan bantu sih. Di take time lah ya gitu masing-masing.
komunikasinya. Bener, take time. Jangan berpikir untuk nyelesain masalah saat itu juga. Kadang itu emosi ini malah meledak-ledak. Tapi ambil waktu sejenak. Bukan berarti pergi ya, nggak nyelesain. Tapi ambil waktu sejenak, baru nanti ketemu lagi. Mungkin di kamar yang terpisah gitu ya, contohnya. Mungkin bukan di kamar yang terpisah ya, tapi lebih gini loh, lebih apa? Pergi sebentar dulu, cari angin, terus balik lagi yuk. Kapan kita mau ngobrolin? Nah, janji dealing. Bukan berarti udah suami istri tidurnya pisah, nggak gitu. Harus tetap sama lah. Tapi kan kalian nanti belakang-belakangan, nggak saling anu, kan tidurnya kayak ranjangnya panas kayak gitu kan, nggak nyaman lah. Oke, nah kalau soal konflik ya kok, nah kalau misalnya kita konflik di rumah tangga kan pasti malas ya untuk dikomunikasikan ya. Nah menurut Koko sarannya apa ya untuk bisa komunikasinya tuh baik ketika ada konflik? Wah, kalau ada konflik ini agak susah ya, karena kalau ada konfliknya tuh tergantung konfliknya apa. Kalau kalian nggak terbiasa komunikasi sama pasangan nanti, kayak ada masalah kayak. Nah itu bahasanya membuat pasangan itu mesti, masalah apa nih? Oh ternyata cuma kayak anaknya metu omah, kancani kopi ya, ditemani bagaimana? Misal, kan ada masalah kayak apa gitu. Kan bahasa itu juga mempengaruhi ya. Jadi konflik itu kita harus bawa ke dalam rumah tangga itu dengan elegan ya. Misal ada masalah, wah sayang ada masalah nih di kantor tadi kok bosku maksa aku untuk bisa dapat achieve. Nah ini kan pertama nih kita datang dengan masalah tuh, dengan konflik. Ya ayo kita obrolin baik-baik. Jadi sebagai istri juga di sini membawa peran sebagai penolong. Jadi ketika ada konflik ya bukan malah wah piye kuwi ayo bukan gituin ya, tapi diobrolin dengan baik sih. Kan nggak juga dipendam ya. Oh nggak, jangan dipendam. Nek bisa dikomunikasiin sih. Harus sama-sama saling ngobrol lah. Ya, karena kalau dipendam nggak akan selesai konfliknya. Bener. Oke, nah untuk dampaknya untuk komunikasi yang baik itu positifnya apa ya? Dampak komunikasi yang baik yo banyak banget ya. Orang yang punya komunikasi sama pasangan baik pasti harmonis. Pasti hubungannya itu harmonis ya. Dan kalau kita terbiasa komunikasi yang baik sama pasangan itu kita enak ya. Jadi kita tuh punya teman diskusi ya. Jadi ada tiga level komunikasi dalam pernikahan. Yang pertama itu kita masih ngobrolin konflik masalah. Terus yang kedua itu kita mulai ngobrolin pendapat argumen kita. Yang ketiga tuh kita masuk ke level diskusi ya. Kalau kita sudah bisa level diskusi, kita akan mulai bisa gini, oh iya ya sayang, benar sih katamu, kamu ada pendapat apa yang mengenai hal ini ya. Itu dalam bisnis pun juga nanti dampaknya bagus ya. Dalam hal bisnis kita harmonis, dilihat karyawan kita harmonis, karyawan juga happy, enjoy gitu. Dan kalau dalam bisnis kita lagi kebingungan gitu, kita tanya, kita bisa nemu jalan baru, jalan lain yang lebih baik. Jadi keuangannya pun bisa bagus ya. Jadi nggak saling menyalahkan, nggak saling kayak duitnya kurang, pikiran dewi, nggak kayak gitu. Tapi bisa, oh ya yuk sama-sama kita pikirin yuk kita diskusikan yuk. Terus dampaknya lagi kalau bisa komunikasi yang baik itu kita bisa ini ya koordinasi kerjasamanya bagus. Mau liburan nih, aku pengen ke Karimun, istri pengen ke Bali. Kita punya ego nih, Karimun lebih murah lah, orang itu cuma di Jawa. Istri tapi pengen ke Bali, aku udah lama pengen kesini, gini. Itu biayanya gede loh. Istrinya bilang, ya gede tapi kan bagus, kita punya uangnya, misal gitu. Tapi suami bilang, wah tapi kan uangnya mau kita pakai yang lain, jadi yang murah aja. Nah itu masih tahap apa? Masih tahap pendapat. Nah mulailah kita harus bisa masuk ke tahap diskusi. Tanya, kenapa kok kamu mau di sana? Tanya juga suaminya, kenapa kok kamu mau di sana? Nanti ke depan gimana? Yuk kita buat dealing. Tapi nanti kalau misal ke Bali, kita kasih tahu juga ke Bali uangnya mepet loh. Misalkan istri bisa nerima, oke. Kalau gitu apapun yang terjadi kita tanggung bareng-bareng ya. Itu udah tahap diskusi. Jadi istri pun tahu nanti, akan ada mepet uangnya, jadi harus nahan diri. Dia jadi nggak nuntut. Begitupun suami. Kalau misalkan di Karimun gitu ya, yang lebih murah, tapi nggak selama yang di Bali loh, nanti biaya ini. Tapi istri pun akhirnya enjoy, bisa menerima hal kayak gitu. Itu kalau kita sudah level diskusi, kita bisa menerima alasan, kita bisa menerima pendapat, dan kita bisa menyelesaikan konfliknya dengan kepala dingin. Jadi kalau misalkan diputuskan, oke, kita ke Bali, nggak ada konflik lagi, nggak ada saling nyalahin. Nanti keuangannya memang benar-benar kurang, mepet, diskusikan lagi. Bukan nyalahin ke nih pilihanmu, nggak kayak gitu. Jadi level komunikasi yang
harus kita dapetin adalah sampai level diskusi sih, yang aman ya untuk keluarga. Ya, keputusan berdua ya. Betul, keputusan berdua. Oke, nah mungkin bisa share sedikit ya kok, kalau misalnya nih kita punya problem nih sama mertua ya. Nah, sebaiknya kita komunikasikan ke mertuanya langsung atau ke suami atau istri kita dulu? Oke, dalam prinsip keluarga yang aku pelajari, yang namanya mertua itu bukan orang tua asli ya. Walaupun itu orang tuanya istri misalnya gitu, ataupun itu orang tua aku. Pokoknya nek kita cross gitu ya sama mertua atau mertua menantu atau gimana lah, better memang yang berkonflik itu anaknya langsung. Jadi misalkan mertuaku ada sesuatu sama aku, jangan langsung aku yang harus maju, tapi istriku dulu untuk bentengin ya. Karena kadang kalau ada konflik itu kita tetap dianggapnya orang lain, tapi nek anak ya tetap anak kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi nek misalnya aku bermasalah sama orang tuaku ya aku yang nyelesain sama orang tuaku. Kalau istriku yang bermasalah ya orang tuanya istriku yang nyelesain. Jadi kalau bisa tetap tegak lurus ke orang tuanya masing-masing ya. Kalau nge-cross itu kita dianggapnya orang lain dan bahaya banget sih. Nek aku rasa aku akan menyarankan menghindari konflik cross horizontal kayak gini sih. Jadi ini kurang bagus lah untuk hubungan keluarga. Ya, supaya nggak ada rasa kebencian terdalam lagi gitu ya kepada menantu. Nah, yang terakhir nih mungkin Koko bisa kasih tips nih yang mau belajar komunikasi itu gimana nih tipsnya buat pasangan muda di luar sana? Ya itu tadi, punya family time. Kalian kalau nggak punya family time gimana mengenal pasangan kalian? Cobalah, kalau kalian punya budget lebih, hangout, staycation lah, yuk liburan yuk. Tapi kalau kalian nggak mau tujuannya have fun sama pasangan, nanti liburan juga berantem. Jadi kalian harus punya waktu sendiri untuk ayo kita pilot talk yuk, kenal pasangan yuk kita keluarin budget lebih yuk untuk kita dating yuk, saling ngobrol yuk. Apa sih yang dibahas ya, perasaanmu gimana nikah sama aku, apa sih yang kamu mau, apa impianmu, yuk kita saling berusaha mengenal pasangan. Jadi untuk kita semua yang baru menikah, karena kita kebetulan menikah muda kan memang topiknya, karena kita pengalamannya baru sampai situ ya. Orang menikah muda, yuk mumpung kalian masih awal, bangun kondisi keluarga yang harmonis dengan cara komunikasi yang baik. Dengan cara apa? Punya pilot talk, punya juga family time, punya juga me time, punya juga waktu-waktu untuk kalian bisa liburan bareng. Itu benar-benar nolong. Dan saranku selalu sama ya, milikilah komunitas yang mendukung, yang bisa saling mensupport. Karena kita masuk ke dunia baru, game changing, permainannya juga baru, strateginya baru. Semakin kita punya teman yang kayak kita akan banyak belajar. Kayak gitu sih. Oke, terakhir satu lagi ya, karena mungkin ini case banyak yang alami orang-orang ya kok ya. Gimana ya kalau misalnya ada orang itu yang takut konflik tuh, untuk mau ngomong ke pasangannya tuh ada problem, takut nanti malah jadi konflik besar lagi. Nah itu menurut Koko gimana? Harus tetap diomongin, jangan nggak diomongin. Apa yang kamu sembunyiin itu lama-lama meledak. Aku jamin sih, misal kamu nggak suka nih aku tidurnya ngorok, bener loh, harus disampaikan. Wah kok kamu tidur kok ngorokan yo. Wah ini harus dicoba beberapa cara. Dulu aku juga ngorokan toh. Iya benar. Ngorok. Akhirnya tidurnya dengan cara apa? Oh ternyata setelah dicek, karena aku kelebihan berat badan. Akhirnya aku diet, berusaha diet lah. Ya nurun 9 kilo, tidur udah gak ngorokan lagi. Walaupun mungkin kalau bantalnya ketinggian masih kadang tetap ngorok ya, tapi kalau bantalnya diambil udah gak ngorok. Nah konflik-konflik kayak gini harus disampaikan. Jangan sampai jujur mendem 20 tahun lah. Kok udah turun ngorok ya, kebian berapa. Lo jangan gitu. Baru nyampaikannya 20 tahun kemudian, bahaya banget. Misal juga ada, kok aku nggak oke ya sama kamu karena kamu ngomong tadi di depan teman-temanmu kayak gitu. Ya harus disampaikan supaya ke depan nggak ngulangin lagi. Misal juga aku nggak suka sikapmu yang kalau pulang rumah langsung lempar sepatu, lempar sendal. Aku ini pembantumu kok, aku yang suruh natap begini. Nah itu harus disampaikan loh. Jangan sampai kalian pendem. Nanti kalian pas sekali waktu mulai diungkit-ungkit semua tuh. Ini itu bahaya sih. Jadi kalau misalnya ada konflik, saranku selesaikan, jangan dipendem. Kalau ada yang nggak enak, sampaikan ke pasangan kita apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi nggak enak kita. Nanti pasangan juga belajar kok. Intinya
jadilah pasangan yang sama-sama mau saling belajar. Gitu aja. Kalau dipendam meledak, makin parah lagi. Iya benar, bahaya. Oke, nah cukup ya kali ini aku ya tentang komunikasi untuk video kali ini, dan sampai ketemu di video yang lebih menarik ya tentang keluarga muda. Dadah.